Saudaraku, sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami ujian iman, siapa sih yang mereka sembah sesungguhnya? Saya dan saudara sebagai pemercaya pun mengalami ujian iman yang sama. Bahkan setiap hari kita diperhadapkan dengan ujian iman kita. Betulkah Yesus Kristus yang kita sembah? Ada yang bingung? Oke, supaya tidak membingungkan, maka saudara kita perlu menemukan apa yang dimaksud dengan berhala itu. Yang dimaksud dengan berhala itu yang pertama adalah segala bentuk pemuasan daging kita. Saya ulangi, segala bentuk pemuasan daging kita. Kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, yang disebut penyembahan berhala itu di sini dicatat percabulan, itu penyembahan berhala, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Dan kalau kita melakukan hal ini, maka itu akan mendatangkan murka Allah di ayat 6, karena kita dianggap sebagai orang durhaka. Itulah sebabnya kita perlu nyanyi lagu ini, saudaraku. Ku telah mati dan tinggalkan semua yang duniawi. Ya. Oke. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau enggak, kita dianggap sebagai apa? Atau orang yang melakukan ini dianggap sebagai apa? Penyembah berhala. Dan akibatnya murka Tuhan akan datang dalam hidup orang itu. Semari, matikanlah dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Berhala itu yang kedua berarti apa, saudara? Sesuatu yang kita cari, yang kita kejar, yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Dan apa? Kebenarannya dan kebenarannya. Ya, jadi seorang penyembah yang benar ini yang dia lakukan. Matius 6 ayat 33. Tapi seorang penyembah berhala, yang dia cari bukan itu, saudaraku. Ya, uang yang dicari, siang malam yang dikejar, yang diutamakan pekerjaan, bisnisnya, Tuhan disingkirkan. Tuhan mendapatkan tempat yang kedua, yang ketiga, Tuhan nanti aja kalau saya punya waktu. Tuhan nanti aja kalau saya tidak punya kerjaan, nanti aja tarsok. Nah, kalau ada attitude begini, ada sikap seperti ini, maka uang, pekerjaan, bisnis sudah menjadi berhala. Kenapa? Karena uang, pekerjaan, bisnis Anda sudah menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu. Dan itu berarti di hadapan Tuhan saudara disebut sebagai penyembah berhala, bukan penyembah benar. Dan setiap penyembah berhala akan ditimpa oleh murka Allah. Oh, it's really serious. So, sikap kita kepada Tuhan, saudara, jangan sampai saudara anggap begini nih. Tuhan mah gampang lah. Ya, ada yang lebih penting dari Tuhan. Nanti aja lah. Saudara, kalau ada orang yang mau jumpai kita dan kita bilang, nanti aja lah, kapan-kapan lah. Atau kita mau menemui seseorang juga tetapi kita bilang, nanti aja lah, kapan-kapan lah. Berarti kita anggap itu bukan sesuatu yang penting dan mendesak. Atau kalau kita mengacuhkan seseorang, sebetulnya kita anggap dia bukan siapa-siapa. Dia gak terlalu penting buat kita. Tapi bukankah berbeda
kalau ada seseorang yang begitu kita hargai, yang begitu kita hormati, yang begitu kita perlukan, yang begitu kita butuhkan, attitude kita beda, saudara. Kita cari, kita kejar, saudaraku ya. Nah, coba mari kita cek sekarang. Sikap kita sama Tuhan seperti apa? Apakah Dia yang kita cari, yang kita kejar, yang kita utamakan, atau ada hal-hal lain yang lebih penting dari Tuhan? Oh, ini sebuah hal yang serius buat kita, saudara. Biar izinkan Roh Kudus berbicara pada setiap kita, mengoreksi kita, saudara. Ya, adakah sikap ini, saudara? Sebab kalau enggak, kita disebut penyembah berhala, bukan penyembah benar, saudara. Ya. Segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi, saudaraku, menunjukkan sikap penghargaan kita, sikap hormat kita. Maka segala sesuatu, apapun itu, bisa jadi hobi kita, kegiatan-kegiatan kita, saudara, pelayanan-pelayanan kita, apapun bentuknya, pelayanan gereja, pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan. Semua itu bisa jadi berhala. Karena apa, saudara? Karena kita memberi hidup kita, kita memberi waktu kita memberi perhatian kita, lebih kepada semua itu daripada kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas 10, ada kisah yang menarik yang bisa kita simak. Kisah Marta dan Maria. Ada satu kesempatan, Yesus bertamu ke rumah Marta, dan Marta menyambut dengan sukacita sekali. Dan apa yang dilakukan Marta adalah dia menyiapkan segala sesuatu untuk tamu-tamu istimewanya. Yang pasti yang dia siapkan adalah makanan, minuman ya. Nah, ketika dia sibuk bekerja, Maria justru duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Marta merasa masih banyak hal yang harus dikerjakan atau disiapkan. Dia begitu merasa kerepotan sekali. Kok Maria do nothing? Maria tidak ngapa-ngapain. Dia perlu bantuan daripada Maria. Ya, supaya lebih cepat, apa yang disiapkannya lebih cepat buat tamu-tamunya ya. Jadi maksud daripada Marta sangat baik sekali. Ya, dia seorang yang bermaksud untuk menyukakan para tamu-tamunya. Dia mau menjadi tuan rumah yang baik, yang memberikan servis yang memuaskan bagi para tamu-tamunya. Lalu dia mendekati Yesus, dia bilang, Yesus, tidakkah engkau peduli bahwa aku ini kerja sendiri? Bilang dong sama Maria bantu aku. Lalu Yesus bilang sama Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dari kisah ini kita bisa jumpai ada ciri seorang penyembah yang sejati, penyembah yang benar pada Maria. Ya, Maria tahu apa yang diutamakan, yang paling terutama, yang harus dicari dan yang dia kejar, yaitu Tuhan dan hadiratnya, Tuhan dan firman-Nya, Tuhan dan perkataannya, ginosko firman. Ini yang dia cari, saudara. Ya, dia nggak punya attitude tarsok nanti aja. Atau dia memberikan waktu sisa buat Tuhan, tenaga sisanya buat Tuhan, selesai semua pekerjaan dulu baru giliran Yesus mendapat kesempatan. Atau waktu buat Yesus, atau ini khusus bagi Yesus. Nanti kalau selesai saya mengerjakan semua hal yang lain. Bukankah banyak dari kita punya attitude seperti Marta? Baik, motivasinya baik, tujuannya baik. Yesus juga gak bilang bahwa apa yang dilakukan Marta itu jahat, dosa, bukan.
Tetapi Yesus sedang menunjukkan bahwa hal yang terpenting dan terutama bagi seorang penyembah sejati adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus duduk. Tetapi banyak kita, saudara, punya sikap perilaku kebiasaan seperti Marta, yang lebih mengutamakan hal-hal lain daripada hal yang terutama. Kita khawatir dan sibuk dengan banyak perkara. Dan kita, saudaraku, membiarkan Tuhan di situ. Ya, kita tidak melayani Tuhan personal, pribadi. Nanti aja Tarso kalau udah punya waktu saya ginosko firman. Nanti kalau punya waktu saya kersel. Nanti kalau punya waktu saya mesbah keluarga. Nanti kalau punya saya waktu, ya saya ikut ibadah orang percaya. Nanti aja. Saudara, jangan pernah kasih Tuhan yang sisa uang, ya, sisa waktu, sisa tenaga. Berikan yang terbaik sebagai penyembah yang benar. Siapa yang Anda sembah? Kalau Anda menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, maka hanya Dia satu-satunya yang mendapat tempat terutama dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang dipuja, ditinggikan, dihargai, dihormati, dicari, dikejar lebih dari apapun juga. Haleluya. Yang ketiga, berhala itu adalah sesuatu yang kita begitu percaya dan yang begitu kita andalkan sebagai sumber. Dan yang kita percaya, yang kita andalkan sebagai sumber itu bukan Tuhan, nah itu berhala, saudara. Yeremia 17 ayat 5 mencatat, terkutuklah siapa? Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah. Kenapa terkutuk? Karena itu berhala. Orang bisa jadikan dirinya berhala loh. Yaitu dianggap dirinya hebat nih, dia mengandalkan dirinya, potensi dirinya, kemampuan otaknya, kecerdasannya, saudara. Maka dirinya jadi berhala, saudaraku. Ya, John Lennon pernah memuja dirinya sendiri, menganggap dirinya Tuhan. Ya, bahkan dia menghina Kristus, dia menghina kekristenan. Dia bilang, ya, The Beatles lebih terkenal dari Yesus. Ya, kemudian dia bilang, ini siapa dulu yang punah, rock and roll atau kekristenan? Dan ya, dia mati mengenaskan, ditembak oleh fans beratnya, dan banyak orang menganggap itu sebagai bagian dari murka Tuhan karena dia menghina Tuhan. Bahaya sekali orang yang memuja-muja dirinya, menganggap dirinya lebih dari Tuhan, hebat, dia ngandalin kekuatannya, dia ngandalin uangnya, dia ngandalin potensi dirinya. Itulah sebabnya saudara gak perlu percaya sama dirimu, percayalah Tuhan yang ada dalam dirimu, itu yang benar, saudara. Ya, Tuhan dapat diandalkan. Saya mau bilang, Tuhan itu sanggup, Dia sanggup. Amin. Saya mau beritahu, manusia itu rapuh. Manusia itu terbatas. Manusia nggak bisa ngandalin kekuatan dirinya sendiri. Ya, manusia bukan diciptakan tanpa batas. Yang tanpa batas hanya satu, Tuhan. Manusia itu ada batasnya. Jadi manusia nggak bisa ngandalin diri manusia itu sendiri. Dan kita pun nggak bisa ngandalin manusia yang lain, sebab manusia yang lain terbatas. Ya, jangan andalkan koneksimu. Jangan andalkan. Anda bisa kecewa karena dia juga terbatas. Jangan andalkan kekuatan kuda, jangan. Ini peringatan dari Tuhan. Tapi andalkan Tuhan. Dia sangat mampu, He's more than able, lebih dari sanggup, lebih dari mampu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Dia berfirman, maka semuanya jadi, amin. Dia beri perintah, maka semuanya ada. Haleluya. Dahsyat, Dia Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Amin. Hari-hari ini Tuhan mau kita
mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan jadikan Tuhan cadangan. Dia yang terutama. Datang pada dia, katakan, Tuhan, aku bergantung penuh sama Tuhan. Aku andalkan Engkau Tuhan dalam segala sesuatu. Engkau sumber dari segala sesuatu yang aku perlukan. Kabar gembiranya, saudara, bahwa Tuhan suka sekali melepaskan segala berkat yang telah dikaruniakan buat kita di dalam surga. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang percaya kepadanya, yang menaruh pengharapan kepadanya, yang mengandalkan dia dalam segala hal. Maka Tuhan akan membuktikan dirinya kepada saudara. Tuhan akan membuktikan dirinya kepada kita bahwa dia Tuhan yang dapat diandalkan. Saya ulangi, dia Tuhan yang dapat diandalkan. Haleluya. Mari kita miliki sikap iman yang luar biasa daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka membuktikan bahwa mereka adalah penyembah sejati, penyembah yang benar. Mari kita berani berkata seperti mereka. Kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuanku. Kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak melepaskan kami, tidak menolong kami, tidak membebaskan kami atau melindungi kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Never, tidak pernah. Wow. Mari punya sikap iman seperti ini, saudara. Memilih walaupun penuh resiko, kita memilih untuk menjadi penyembah yang sesungguhnya, penyembah yang dicari Tuhan, penyembah yang benar. Sebab itu mulai hari ini pastikan kita bukan penyembah berhala. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang pertama. Yang kedua, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadikan dia yang terutama segala-galanya dalam hidup kita. Jangan geser Tuhan dari hidupmu dengan segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting, lebih hebat, lebih dihargai daripada Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas dalam semua aktivitas hidup kita. Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu di setiap waktu, di setiap saat, untuk segala hal. Andalkan Tuhan. Doa saya, Tuhan menemukan kita saat ini. Tuhan menjumpai kita hari ini sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus berkati.